Halo semuanya, selamat datang di sesi panduan kita kali ini. Sebagai mentor yang sering banget sharing soal trading, saya paham betul, buat pemula, ngelihat grafik harga itu seringkali rasanya kayak ngelihat benang kusut yang bikin pusing kan? Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bongkar rahasia terbesarnya, yaitu struktur pasar. Panduan ini memang sengaja saya rancang khusus supaya Anda bisa memetakan pergerakan pasar tanpa harus minum obat pusing. Yuk kita mulai! Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi main tebak-tebakan pas lagi asyik ngeliatin grafik? Pas mutusin buat ngebuy karena yakin harganya bakal naik terus, seketika harganya malah nyungsap. Terus giliran Anda akhirnya nyerah, cut loss, dan berbalik nge-sell, harganya malah terbang meroket. Bikin emosi kan? Rasanya pengen banget banting monitor. Tapi percayalah, Anda itu sama sekali nggak sendirian. Hampir semua trader, apalagi pas masih di fase pemula, pasti pernah ngelewatin rasa frustrasi klasik yang satu ini. Tapi nggak usah panik, solusinya itu sebenarnya sangat logis. Anda nggak perlu kok menuhi layar grafik Anda dengan belasan indikator warna-warni yang malah bikin pusing kayak ngeliat lampu disko. Nggak perlu, Anda cuma butuh kembali ke hal yang paling dasar, memahami yang namanya market structure atau struktur pasar. Ini tuh fondasi utamanya. Ibaratnya, ini adalah cetak biru yang secara jujur bakal ngasih tahu kita kemana sih pasar ini sebenarnya mau bergerak. Nah, di sesi kali ini kita punya peta jalan yang super jelas. Kita bakal mulai dari ngebahas rahasia struktur pasar, terus mengenali komponen tren, lanjut ke analisis multi-time frame, cara konfirmasi entry dan charge, ngebahas kesalahan pemula yang wajib dihindari, sampai akhirnya ngebangun disiplin untuk bisa konsisten profit. Tujuan kita satu, mengubah kebiasaan tebak-tebakan jadi eksekusi yang tajam dan jelas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, rahasia struktur pasar, yang sering saya sebut sebagai lantai dansa trading. Kenapa? Karena struktur pasar pada dasarnya adalah bahasa asli dari grafik itu sendiri. Dia cuma mau ngasih tahu satu hal krusial ke kita. Siapa sih yang lagi mendominasi pasar sekarang? Apakah para pembeli yang lagi pegang kendali, atau justru para penjual? Biar gampang, bayangin aja pergerakan harga itu kayak orang yang lagi naik turun tangga. Pas pasar lagi uptrend atau naik, pembeli itu lagi semangat-semangatnya. Mereka dorong harga naik dari angka 100 ke 120, lalu turun dikit ke 110, cuma buat ambil napas, sebelum akhirnya nembus puncak baru di 130. Nah, puncak baru ini yang kita sebut higher highs, dan pijakan buat ambil nafas tadi itu higher lows. Kebalikannya, pas lagi downtrend, penjual yang dominan. Mereka menyeret harga turun ke anak tangga bawah, terus-terusan ngebentuk lower highs dan lower lows. Simple kan? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, komponen tren, atau saya lebih suka nyebutnya sang trio emas. Buat bisa ngebaca anak tangga yang kita bahas tadi dengan akurat, ada 3 komponen kritis yang wajib banget Anda hafal di luar kepala. Komponen yang pertama ada swing high dan swing low. Gampangnya gini, anggap aja swing high itu kayak puncak gunung di grafik Anda. Titik tertinggi banget sebelum harganya kehabisan bensin dan berbalik turun. Terus, swing low itu lembahnya. Titik paling bawah sebelum harganya memantul naik lagi. Tugas utama Anda di sini adalah melatih mata buat nemuin puncak dan lembah yang paling kelihatan jelas, karena mereka inilah batu pijakan dari setiap pergerakan tren. Komponen yang kedua namanya break of structure, atau biasa kita panggil BOSS. Ini tuh momen validasinya teman-teman. BOSS terjadi pas harga berhasil nembus puncak atau lembah sebelumnya searah sama tren yang lagi jalan. Ibarat kereta api, BOSS ini konfirmasi kalau relnya tuh masih lurus dan mesinnya masih kuat maju ke depan. Kalau kita lagi di uptrend dan harganya nebus puncak yang kemarin, itu artinya tren naiknya masih sangat sehat dan bakal terus lanjut. Dan komponen yang ketiga ini sangat penting, namanya change of character atau COCO. Ini momen krusial banget di mana harga justru nembus ayunan yang berlawanan. Misalnya nih, harga lagi asik tren naik, tiba-tiba blub anjlok nembus lembah terakhirnya. Wow, awas, itu dia cocoknya. Ini adalah sinyal peringatan dini kalau tren mulai kehilangan momentum. Tapi ingat ya, catat baik-baik, ini cuma sinyal awal, bukan jaminan pasti buat Anda langsung buru-buru masuk ke pasar. Lanjut ke bagian ketiga, analisis multi-time frame. Percaya deh, ini biasanya jadi momen aha buat sebagian besar murid saya. Tahu nggak kenapa pemula sering banget salah baca struktur pasar? Karena mereka tuh ibaratnya sibuk ngeliatin satu batang pohon pakai kaca pembesar tanpa sadar kalau hutan di sekelilingnya lagi kebakaran. Kita harus belajar buat zoom out, memperluas pandangan kita. Pendekatan yang benar tuh harus dari atas ke bawah. Langkah pertama, selalu cek time frame yang lebih besar dulu, kayak grafik harian atau H4. Cari tahu siapa sih penguasa pasar hari ini. Langkah kedua,
Setelah Anda tahu arah besarnya kemana, baru deh turun ke time frame kecil kayak grafik 15 menit atau M15. Nah, di langkah ketiga, di grafik kecil inilah Anda cari setup walk entry. Kalau Anda bisa mensinkronkan arah harian sama grafik 15 menit, Anda bakal terhindar dari banyak banget jebakan pasar yang sering nipu pemula. Masuk ke bagian keempat, konfirmasi entry dan colci. Teorinya udah paham, terus gimana cara eksekusinya? Nah, disinilah kita mengubah ilmu tadi jadi keputusan buat mencet tombol beli atau jual di timing yang paling pas. Biar kebayang, coba kita pakai simulasi nyata di grafik emas alias XAUSD. Katakanlah tren harian emas lagi bullish alias lagi naik kuat-kuatnya. Tapi pas Anda buka grafik M15, harganya lagi turun pelan-pelan. Jangan langsung main beli ya. Sabar dulu, tunggu sampai muncul yang namanya coco di grafik M15, yaitu pas tren turun kecil itu patah dan mulai berbalik naik. Begitu harganya turun sedikit buat ngetes area support baru, nah disitulah titik entry emas Anda. Kalau udah gini, Anda itu ibarat lagi berenang mulus searah sama arus sungai yang besar. Keuntungan lain dari paham struktur pasar itu, Anda jadi nggak perlu nebak-nebak lagi pasang jaring pengaman buat ngelindungin modal. Tempatkan stop loss Anda secara logis, persis di balik swing low atau swing high yang terakhir. Kenapa harus di situ? Karena logika simpelnya, kalau harganya nembus level itu, ya berarti struktur pasarnya emang udah rusak. Analisa awal kita salah, dan sistem bakal otomatis memotong kerugian dengan aman. Buat target profit, letakkan aja di area ayunan berikutnya yang searah sama tren Anda. Bagian kelima, kesalahan pemula. Anggap aja bagian ini sebagai teguran sayang dari saya sebagai teman sharing Anda. Biarpun teorinya kedengaran gampang, prakteknya tuh ada aja jebakan psikologis dan teknis yang bikin akun para pemula berdarah-darah. Kesalahan nomor 1, terlalu terobsesi mantengin time frame kecil, kayak grafik 5 menit. Nekat ngelawan tren harian yang lagi kenceng cuma bermodalkan sinyal 5 menit. Wah, itu mah namanya bunuh diri finansial. Kedua, sering banget keliru ngebaca struktur gara-gara ketukar antara koreksi harga yang cuma minor sama swing utama yang major. Kalau mulai bingung, zoom out aja grafiknya. Dan yang ketiga, nafsuan. Masuk pasar terlalu cepat. Baru lihat harga nembus sedikit, langsung main sikat entry. Taunya itu cuma jebakan palsu. Ingat, selalu tunggu sampai sebuah candle itu benar-benar ditutup buat konfirmasi yang namanya break of structure. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, disiplin untuk profit. Dengerin baik-baik, semua ilmu teknikal yang baru aja kita bahas bakal jadi sia-sia kalau fondasi psikologis Anda rapuh. Trading itu bukan skema cepat kaya besok pagi, ini adalah permainan jangka panjang. Jadi ini PR dari saya buat Anda. Lakukan backtesting tanpa henti. Geser grafik historis ke masa lalu dan latih terus mata Anda buat nemuin struktur-struktur ini sampai Anda ngerasa itu gampang banget. Kedua, disiplinlah bikin jurnal trading. Catat spesifik alasannya, kenapa Anda masuk posisi A atau B berdasarkan struktur yang kelihatan, bukan berdasarkan feeling. Dan yang terakhir, yang paling mahal harganya, kuasai kesabaran Anda. Sabar nunggu harga ngebentuk sinyal charge atau nunggu momen retest yang benar-benar sempurna. Sebagai penutup, tolong ingat baik-baik kalimat ini. Market structure adalah fondasi dari semua pergerakan harga di pasar. Kuasai satu hal ini aja, dan Anda udah selangkah lebih maju dari mayoritas trader di luar sana. Jadi, tantangan saya hari ini, coba buka grafik Anda sekarang, petakan ayunan harganya, dan tanyakan jujur ke diri sendiri, peluang emas apa aja sih yang selama ini udah Anda lewatin cuma karena Anda berenang melawan arus pasar yang sebenarnya. Selamat mencoba!